Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai diri saya lebih lanjut, sehingga dapat Anda gunakan sebagai pertimbangan untuk menerima saya di perusahaan Anda sekalian. Namun, sebelum itu, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan diri saya untuk menjelaskan atau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ernest Johnson, biasa dipanggil Ernest. Saya berasal dari daerah di salah satu kota di Jawa Tengah, yaitu Magelang. Saat ini, saya tinggal di Yogyakarta dan sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas Yogyakarta, yaitu Atmajaya. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai diri saya. Kemudian, kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu saya akan menjelaskan mengenai skill yang saya miliki, pengalaman kerja, serta karya yang pernah saya buat. Baik, yang pertama, kita akan membahas mengenai soft skills. Soft skill pertama yang saya miliki adalah problem solving, di mana saya terbiasa untuk selalu dituntut menemukan solusi-solusi dari beberapa masalah yang terjadi. Sebagai contoh, ketika dulu saya berada di SMA, saya sempat menjadi ketua OSIS. Dengan banyaknya persoalan yang terjadi, saya dapat menemukan solusi-solusi yang terbaik yang dapat digunakan untuk terus mengembangkan OSIS yang ada di SMA saya. Kemudian, dari kecil, saya senang sekali bermain puzzle yang dapat digunakan sebagai pelatihan saya untuk terus mengasah otak dan menemukan solusi-solusi. Kemudian, skill kedua yang saya miliki adalah komunikasi. Jujur, dulu saya adalah orang yang introvert. Saya pemalu dan kerap kali menolak untuk berbicara di depan umum. Namun, setelah beberapa tahun saya mengikuti pelatihan mengenai public speaking, cara berkomunikasi dengan baik, saya jadi memiliki skill yang dapat mumpuni di bidang komunikasi. Maka dari itu, kini saya dapat berkomunikasi dengan baik dan tidak malu ketika berbicara di depan umum dengan adanya pengalaman saya dan pelatihan yang pernah saya ikuti. Yang tiga adalah manajemen waktu. Saya terbiasa dari dulu seringkali memiliki banyak kegiatan. Saya seringkali melakukan hobi saya, yaitu basket, di mana biasanya saya basket pada malam hari. Dan pada pagi harinya hingga sore harinya, saya bersekolah. Nah, dengan banyak kegiatan itu, apakah saya bisa memiliki waktu untuk bermain? Tentu saja. Dengan padatnya jadwal saya, jadwal latihan saya, jadwal sekolah saya, tugas-tugas saya masih punya kesempatan untuk bermain dengan teman-teman saya dan bersosialisasi. Itu disebabkan oleh kemampuan saya dalam memanajemen waktu. Dengan adanya skill saya ini, saya terbiasa untuk terus menata kegiatan-kegiatan saya hingga berstruktur dan tidak merepotkan saya, sehingga saya bisa melakukan semua hal yang saya mau, tapi saya memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk meneruskan tugas-tugas saya dan menyelesaikan semua hal yang menjadi kewajiban saya. Kemudian, saya sempat singgung tadi mengenai tanggung jawab. Nah, saya merupakan orang yang bertanggung jawab. Sebagai bukti, dari saya SD, saya selalu masuk ke dalam peringkat 5 besar paralel, dan itu bukan hal yang mudah. Pada saat saya SMP, saya selalu masuk ke 7 besar peringkat paralel. Kemudian saat SMA, saya kerap kali mendapatkan ranking 1. Kemudian saat berkuliah, saya terus menjaga IPK saya agar terus di atas 3,5. Itu merupakan bukti bahwa saya merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas saya dan studi saya. Kemudian berkaitan dengan komunikasi tadi, saya mampu beradaptasi di segala lingkungan kerja dan segala lingkungan di masyarakat, sehingga saya akan dengan mudah mengikuti alur kinerja perusahaan Anda dan berkembang di sana. Saya juga bisa bekerja secara mandiri maupun apabila saya diperintahkan bekerja secara kelompok. Saya akan menunjukkan usaha saya, potensi saya semaksimal mungkin. Nah, itu adalah soft skills yang saya miliki. Kemudian saya juga memiliki hard skills, yaitu saya menguasai 3 bahasa pemrograman. Yang pertama adalah HTML, CSS, dan
JavaScript. 3 hal itu saya sudah pelajari semenjak saya ada di SMA, hingga saya kuasai lagi di saat saya berkuliah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengalaman-pengalaman yang pernah saya ikuti. Yang pertama adalah pada tahun 2018 hingga 2019, saya mengikuti pelatihan web development dan teknologi informasi, di mana saya diajarkan tentang apa sih itu web, bagaimana sih cara mengembangkan suatu web, dan bagaimana cara memelihara suatu web. Di situ saya belajar banyak mengenai pengembangan web, sehingga saya yakin saya bisa berkontribusi di perusahaan Anda menjadi web developer. Kemudian pada tahun itu juga saya masih menduduki bangku SMA dan saya menjabat sebagai ketua OSIS di sana. Saya seringkali mendapatkan banyak pujian karena sistem kerja saya yang baik dan optimal, sehingga menjadikan SMA saya terus berkembang di kancah nasional. Nah, kemudian pada tahun 2020 hingga 2021, saya mengikuti perlombaan web development dan teknologi informasi. Dan di sana saya meraih juara 2. Kemudian setelah itu saya juga melakukan mentor atau pelatihan yang bernama KSP atau kelompok studi pemrograman. Di sini saya diajarkan mengenai pemrograman bahasa-bahasa coding yang saya gunakan sekarang, seperti JavaScript, HTML, dan CSS, sehingga saya menguasai 3 bahasa itu. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, saya berhasil menjadi tentor di salah satu pelatihan saya tadi yang saya jelaskan, yaitu KSP. Saya menjadi tentor di kelompok studi itu dan mendapatkan beberapa penghargaan seperti tentor terbaik dan masih banyak lagi. Kemudian selain itu, pada tahun itu juga saya magang menjadi web developer atau pengembang aplikasi situs dari Gojek. Saya bertugas sebagai pendesain aplikasi dan pemeliharaan sistem kerja serta pengembangan sistem kerja di aplikasi Gojek. Berikut adalah karya saya. Ini merupakan desain dari tampilan dari Gojek. Ini merupakan desain yang saya buat dan saya kembangkan sendiri dengan tim saya. Terakhir, dengan potensi-potensi yang saya miliki, saya yakin saya dapat berkontribusi besar di perusahaan Anda, dan kita dapat bekerja sama untuk terus mengembangkan perusahaan ini menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk waktunya, saya ucapkan banyak terima kasih.